فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di awal muka surat 191 dari Al-Bidayah wa Nihayah ini. Qal fa kharaja bihim lailan, maka pada suatu malam beliau keluar membawa mereka. Falamma asbaha Fir'aun, tatkala Fir'aun masuk di waktu pagi, wa ra'a annahum qad madau, dan dia melihat mereka telah berlalu, mereka telah pergi. Arsala fil madaini hasyirin, dia mengirimkan ke kota-kota para pengumpul, mengumpulkan pasukan. Fatabi'ahum bijunudin azimatin kasirah, maka dia diikuti oleh para tentara yang besar dan banyak. Wa auhallahu ilal bahr, Allah mewahyukan kepada lautan, idza darabaka abdi Musa bi'asah, jika hambaku Musa memukulmu dengan tongkat, fangfaliq, maka terbelahlah engkau, sintai asyrata firqah, menjadi 12 belahan untuk masing-masing kabilah Bani Israel. Hatta yajuza Musa wa man ma'ah, sehingga Musa dan orang-orang yang bersamanya itu lewat. Summal taqi ala man baqiya ba'du, kemudian yaitu berjumpalah engkau, yaitu berjumpa satu sama lain terhadap orang yang tersisa setelah itu, min Fir'aun wa asya'ih, dari Fir'aun dan para pengikutnya. Fanasiya Musa ayyadribal bahra bil asa, kan macam itu ya. Nabi Musa lupa untuk memukul laut dengan tongkat. Wantaha ilal bahri lahu qasif, dan beliau tiba di laut dalam keadaan memiliki qasif, yaitu sautun syadidun yusbihu sautar ra'd, suara yang keras bagaikan suara petir gitu kah? Makhafata ayyadribahu Musa bi'asah wa huwa ghafil, karena dia khawatir, cuma dianya itu siapa, untuk Musa memukulnya dalam keadaan dia lalai. Fayasira asiyan lillah, sehingga dia menjadi maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Macam aneh ceritanya jadinya. Kenapa harus ada tambahan macam itu? Nabi Musa lupa. Jelas ayat banyak sekali menunjukkan Nabi Musa memukul tanpa ada perincian sempat lupa atau apa. Sementara Nabi Musa terang-terangan mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Setelah itu mendapatkan wahyu untuk pukullah, maka beliau memukul. Kecuali kalau lupa karena apa katanya, yaitu sudah diwasiati sejak di Mesir. Nanti kalau sampai di laut pukul ya. Tapi ini menyelisihi dohir ayat jadinya. Ayat menunjukkan Nabi Musa menghibur kaumnya, Rabbu akan menyertaiku dan dia akan membimbingku, membimbingku. Kemudian Allah memberikan wahyu untuk memukulkan tongkat. Maka Musa pun memukulkan tongkat. Dohir ayat-ayat menunjukkan di tempat itulah beliau diberi wahyu untuk memukulkan tongkat itu. Qal falamma tara al-jam'an wa taqaraba. Salam marhaban. Tatkala kedua kelompok itu sudah saling melihat dan saling mendekat, qala ashabu Musa, maka para pengikut Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, sesungguhnya kita benar-benar akan dikepung atau ditangkap. Faf'al ma amaraka bihi rabbuk, maka kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu.
Fa innahu lam yakdzib wa lam takdzib, karena dia tidak dusta dan engkau juga tidak dusta. Malah kaumnya yang mengingatkan Musa atau apa. Kalau dalam Quran justru Nabi Musa yang menghibur kaumnya yang khawatir dan sebagainya. Qal wa'adani rabbi an ataitul bahar. Rabbku menjanjikan kepadaku untuk idza ataitul bahar, jika aku mendatangi lautan, ing faraqa sintai asyrata firqah, dia akan terbelah menjadi 12 pecahan atau belahan, hatta ujawizah, sehingga aku melewatinya. Jelas ini kemungkinan memang dari Bani Israel ya, ada tambahan gitu-gitu. Selalu mendiskreditkan para nabi, cerita Israiliyat. Selalu ada kekurangan aja nabi itu. Summa dzakara ba'da dzalikal 'asa, kemudian dia ingat setelah itu tongkat. Fa darabal bahra bi 'asa, maka beliau memukul laut tadi dengan tongkatnya. Hina dana awailu junudi Fir'aun, tatkala awal-awal dari tentara Fir'aun datang. Mendekat min awakhiri junti Musa, mendekat ke akhir-akhir dari tentara Musa. Fangfaroko al-bahar, maka lautan terbelah. Kama amarahu rabbuh, sebagaimana Rabbnya memerintahkan kepadanya. Wa kama wa'ada Musa, sebagaimana yang dijanjikan pada Musa, dia janjikan pada Musa. Falamma anjawaza Musa wa ashabuh, tatkala Musa dan para pengikutnya melewati itu, kulluhum semuanya al-bahar, melewati lautan, wa dakhala fir'aunu wa ashabuh, dan Fir'aun dan para pengikutnya telah masuk, iltaqa alaihimul bahar, maka lautan saling berjumpa untuk menenggelamkan mereka. Kama umir, seperti yang diperintahkan. Falamma jawaza Musa, tatkala Musa telah melewatinya, qala ashabuh, para pengikutnya mengatakan, inna nakhafu alla yakuna fir'aun gharik, sesungguhnya kami khawatir Fir'aun tidak tenggelam. Ini jelas kontradiksi. Tadi kaumnya penuh dengan keyakinan pada Allah. Allah tidak akan dusta. Takkan sudah seperti ini malah masih tidak yakin dengan apa? Pertolongan Allah tadi. Wala nu'minu bihalakih, dan kami tidak percaya dia binasa. Ini kontradiksi tentunya. Fada'a rabbah, maka Nabi Musa berdoa pada Rabbnya. Fa akhrajahu lahu bibadanih, maka Allah mengeluarkan untuk Nabi Musa badan Fir'aun, hatta stayqanu bihalakih, sehingga mereka meyakini Fir'aun sudah binasa. Summa marru ba'da dzalika ala qaum, kemudian setelah itu mereka melewati suatu kaum, ya'kufuna ala asnamil lahum, beriktikaf di sekeliling patung-patung mereka, setia menemani patung-patung itu. Qalu ya Musa ja'al lana ilaha, mereka mengatakan, wahai Musa, buatkan untuk kami satu sesembahan, kama lahum alihah, sebagaimana mereka punya sesembahan. Bahaya ya kalau berdekatan dengan suatu kaum, boleh tertular penyakit. Makanya para ulama mensyaratkan yang pergi ke negeri kufar harus punya iman yang kuat, ilmu yang cukup, bukan malah biar tidak terheret dengan budaya yang buruk-buruk dari mereka. Karena jiwa manusia cenderung memang meniru yang buruk justru. Kebaikan susah untuk ditiru. Yaitu jiwa memang tak suka kepada kebaikan. Suka yang buruk-buruk. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh, kaum yang tidak tahu. Innaha ula'i mutabbarum mahum fih. Sesungguhnya mereka, agama yang mereka ada di situ, mereka ada di dalamnya akan dihancurkan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan lenyaplah apa yang mereka amalkan. Qad ra'aitum minal ibar, kalian telah melihat pelajaran-pelajaran. Wa sami'tum ma yakfikum, kalian telah mendengar apa yang mencukupi kalian. Wa madha, dan kemudian beliau pun berlalu. Fa'angzalahum Musa manzilan, kemudian Musa meletakkan mereka di suatu tempat persinggahan. Waqal, Musa mengatakan, ati'u Harun, taatilah Harun.
Fa inni qad istakhlaftuhu alaikum. Karena sesungguhnya aku telah menjadikan dia sebagai pengganti untuk kalian, penggantiku untuk memimpin kalian. Fa inni dzahibun ila rabbi. Karena sesungguhnya aku akan pergi ke Rabbku. Wa ajjalahum salasina yauman. Beliau memberikan batas waktu untuk mereka 30 hari ayyarji'a ilaihim, untuk kembali kepada mereka fiha, di masa itu atau di tempat itu, tergantung ya, kembali kemana ya. Iya, 30 harian ya, sebulanan menurut kesepakatan itu. Cuma Allah Ta'ala menambahkan 10 hari lagi penyempurnaan. Falamma ata rabbahu azza wajal, tatkala Nabi Musa mendatangi Rabbnya azza wajal, wa arada ayyukallimahu fi salasina yauman, dan ini kira-kira siapa? Hunya kembali ke siapa atau fa'ilnya kembali ke siapa? Dan Allah ingin mengajaknya bicara di dalam 30 hari. Waqad shamahun, Nabi Musa berpuasa selama 30 hari itu. Menurut cerita ini, lailahunna wa naharahun, siang malam. Gimana 30 hari puasa siang malam? Gimana ada tambahan macam itu lagi? Wa kariha ayyukallima rabbahu wa rihun fihi wa rihu fihi rihu, ataukah tapi tak sesuai harokatnya nanti ya. Dia tidak suka untuk mengajak Rabbnya bicara kecuali kalau raha fihi rihu famis shaim, kecuali kalau rih sebagai fa'il dari raha atau royaha, dan yaitu berhembuslah dari dirinya aroma mulut orang yang puasa. Cuma di sini dia pakai dhammah, jadi susah kita. Kalau pakai fathah mungkin boleh diperkirakan royaha atau roha, tapi ini pakai dhammah jadi susah. Tayyib. Fatana wala Musa syai'an min nabatil ard, maka Nabi Musa mengambil sedikit dari tanaman di tanah, di bumi. Famadagah, beliau mengunyahnya. Faqala lahu rabbuhu hina atah, maka Rabbnya bertanya kepadanya tatkala mendatanginya. Siapa mendatangi siapa? Tak jelas kalimatnya. Tayyib. Lima aftarta, kenapa engkau berbuka? Wa huwa a'lamu billadzi kan, dan Allah lebih tahu apa yang terjadi. Qul ya rabbi inni karihtu an ukallimaka illa wa fami thayyibur rih. Menjawab, wahai Rabbku, sesungguhnya saya tidak suka mengajak bicara denganmu kecuali dalam keadaan mulut saya itu baunya wangi atau baunya baik. Qul awama alimta ya Musa, apakah engkau tidak tahu wahai Musa, inna riha famis shaim atyabu min rihil misik, bahwasanya aroma atau bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada aroma misik. Irji fasum ashran, kembalilah engkau maka puasalah 10 hari lagi. Seakan-akan entah ini namanya cerita diambil dari sana-sana ya, khawatirnya gabungan Israiliyat. Kasihan tambah 10 hari lagi. Summa'tini, kemudian datanglah kepadaku. Fafa'ala Musa ma amarahu bihi rabbuh, maka Nabi Musa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rabbnya. Ya, ada 192 ya. Falamma ra'a qaumu Musa annahu lam yarji ilaihim, tatkala kaumnya Musa melihat bahwasanya Musa belum kembali kepada mereka fil ajal, di batas waktu yang ditentukan, sa'ahum dzalik, mereka merasa susah dengan itu. Wa kana Harun qad khatabahum, Harun berkhutbah kepada mereka, wa qala innakum kharajtum min Misr, sesungguhnya kalian keluar dari Mesir. Wali qaumi fir'auna indakum awari wa wada'i, dan kaum Fir'aun memiliki titipan, ya, pinjaman-pinjaman ariyah, pinjaman-pinjaman dan amanah-amanah, wada'i yaitu barang yang dititipkan, diamanahkan di tangan kalian.
Walakum fiha mislu dzalik, dan kalian juga memiliki harta semisal dengan itu. Wa ana ara an tahtabisu an tahtasibu ma lakum indahum. Aku memandang untuk kalian mencari pahala. Tahtasibu ma lakum indahum, apa yang menjadi hak kalian di sisi Fir'aun, yaitu jelas Fir'aun hutang banyak karena memperhamba menjajah Bani Israel. Wala uhillu lakum wadi'atan ustudi'tumuha. Aku tidak menghalalkan untuk kalian barang amanah yang diamanahkan pada kalian itu. Wala ariyah, demikian pula barang pinjaman. Itu jangan dengan alasan kalian dianiaya Fir'aun, lalu barang-barang yang dipinjamkan kepada kalian, kemudian kalian mungkin mencurinya atau menganiayanya. Yang diinginkan di sini. Walasna biradina ilaihim syai'an min dalik, dan kami juga tidak akan mengembalikan kepada mereka sedikit pun dari itu. Wala mumsikihi li anfusina, kami juga tidak akan menahannya untuk diri-diri kami, untuk diri kita. Fahafara hafiran, maka beliau menggali sebuah galian. Wa amara kulla qaumin indahum min dzalika min mata'in, beliau memerintahkan setiap kaum yang mereka memiliki dari barang-barang amanah, barang titipan ya, amanah tadi ya, dan pinjaman tadi berupa mata, yaitu perkakas, wa hilyah, perhiasan, ayyaqdhifuhu fi dzalikal hafir, untuk melemparkannya, membaling ke dalam lubang tadi. Hafir bermakna mahfur, yaitu yang dilubangi atau digali. Summa auqada alaihin nar, kemudian dia menyalakan api pada lubang tadi atau galian tadi. Fa'ahraqah, dia membakarnya. Faqal la yakunu lana wala lahum, tidak menjadi milik kita, tidak pula menjadi milik mereka. Wa kana Samiri, si Samiri min qaumin ya'budunal baqar, itu dari kaum yang menyembah lembu. Jiranin li Bani Israel, mereka adalah kaum yang bertetangga, berjiran dengan Bani Israel. Walam yakun min Bani Israel, tidak termasuk dari Bani Israel, tapi ikut ngungsi juga ya. Malah membuat bencana, mengajak pada kesyirikan. Fahtamala ma'a Musa wa Bani Israel. Ihtamala ka uhtumila, kalau uhtumila diangkut bersama Musa dan Bani Israel. Ihinah tamalu, tapi kalau ihtamalu berarti apa? Berangkat bersama mereka, tatkala mereka berangkat. Faqudiyalahu an ra'a asaran, ditakdirkan untuknya dia melihat suatu jejak Rasul Malaki. Faqabadha minha qabdatan, dia menggenggam darinya satu genggam. Famarra bi Harun, dia melewati Harun. Faqala lahu Harun, ya Samiri. Harun bertanya, wahai Samiri, ala tulqi ma fi yadik, apakah engkau tidak melemparkan apa yang di tanganmu? Wa huwa qabidun alaih, dia masih terus menggenggamnya. La yarahu ahadun tiwala dzalik, tak ada seorang pun yang melihatnya selama itu, selama masa itu. Faqal hadhihi qabdatun min athari Rasul, dia mengatakan ini adalah satu genggam dari jejak Rasul. Alladzi jawaza bikumul bahar, yang membawa kalian melewati lautan. Wala ulqiha li syai'in illa, aku tidak akan melemparkannya sedikit pun, tidak akan melemparkannya karena sesuatu apapun. Illa anta da'u wallah, kecuali Anda berdoa pada Allah. Idza alqaituha, jika saya melemparkannya, ayakuna ma'urid, akan terbentuk apa yang aku inginkan. Kalau betul ceritanya, insya Allah tidak akan seperti itu kan. Takkan Nabi Harun taat kepada orang yang bukan muslim. Takkan Nabi Harun tidak tahu dia dari kaum apa? Kaum penyembah lembu, berbahaya. Nabi Harun mendoakan apapun yang diinginkan orang musyrik, bahaya malah. Tapi namanya cerita yang tidak selamat dari Israiliyat. Yang panjang sekali hadis futun ini. Masya Allah. Kasihan para ulama muhaddisun zaman dulu harus menghafal gini-gini.
Panjang sangat. Tapi ya tugas mereka, wallahul musta'an. Thayyib fa'alqaha, maka dia melemparkannya, wada'alahu Harun. Harun mendoakan untuknya. Bahkan asal taat kepada orang itu. Jelas cerita ini aneh sekali. Taat kepada orang musyrik. Insya Allah yang betul Nabi Harun tidak macam itu. Faqal uridu antakuna ijlan. Nah, maka orang ini dengan tipu dayanya dia menggunakan doa Nabi Harun yang makbul, mengatakan saya ingin ini menjadi anak lembu. Kalau betul misalnya Nabi Harun akan mendoakan apa hidayah untuk dia atau yang baik-baik. Dan Nabi pasti punya firasat yang kuat, tahu ini untuk kebaikan atau untuk keburukan orang yang macam ini berbuat. Fajtama'a ma kana fil hufrah, maka terkumpullah apa yang ada di dalam lubang tadi atau tempat penggalian tadi itu, ya lubang tadi hufrah. Min mata'in berupa perkakas, au hilyah perhiasan, au nuhas, nuhas yaitu yang warnanya kuning itu. Si Indonesia bilang kuningan ya. Atau mungkin yang lain mengatakan tembaga juga, au hadid atau besi. Fasara ijlan ajwaf, sehingga jadilah dia itu anak lembu yang berongga, ada rongga udara di dalamnya, yaitu patung. Laisa fihi ruh, tak ada di dalamnya itu nyawa. Ya Allah. Walahu khuwar, dia punya lenguhan. Ini teknologi ya di zaman itu boleh jadi si Samiri buat teknologi ya. Kalau ada angin, lubang itu akan menimbulkan suara, boleh jadi kan? Manusia boleh buat apa mampu untuk membuat seruling atau sesuatu yang kalau ditiup ada aja suara-suara. Maka ini bukan sesuatu yang mustahil. Tapi Bani Israel ditipu dan tahu-tahu terpesona dengan patung macam itu. Gimana kalau kita masukin handphone di dalamnya? Wow, dengan suara yang aneh-aneh. Ada iklan obat, ada iklan rumah. Betul-betul sembah lebih dari yang itu. Kelanjutannya besok insya Allah, wallahu a'lam.